Pagi Kak. Selamat pagi. Kita di Karis. Kita mau menemui Pak Muji. Pak Muji. Pak Muji itu mungkin bisa bantu aku hari ini. Pokoknya aku nyari orang yang bisa diajak ngomong soal kejawen. Nah, bagus ya? Bagus. Nggak usah megang. Nggak usah loh. pegang. Loh, langsung keluar. Loh, enak ya? Iya. Bagus. Tapi murid-murid belum masuk. Duh, kapan mereka bisa masuk? Kasihan Brandon di rumah. Terus ayo. Nah, ini sekarang kita di depan kelasnya Pak Muji. Pak Muji ini guru kelas 6 SD-nya Karis. Ya, kita lihat. Assalamualaikum, permisi. Woi, Ibu. Pak Muji. Ya. Apa kabar? Silakan. Baik. Salam X. New normal. Iya. Silakan, Bu. Silakan Pak Muji. Ada apa ini? Waduh. Anu netor itu ya. Betul. Kita masuk per hero, Bos. Oh iya, cara ada sih. Iya. Oh iya, Nah. sama itu, Kapten siapa? Bukan. Kapten Amerika. Doctor Strange sini. Doctor Strange, Spiderman. Kapten Amerika. Ada siapa lagi? Ini siapa lagi? Gatot Kaca. Gatot Kaca, Mas Anung Bramantyo habis ini filmnya keluar. Keren. Ada perwakilan Indonesianya ya Jawa Oh, ya. iya. Nah, iki sesuai wis. Aku soalnya kan aku kan wong kan seneng filsafat. Iya. Terus apa jenenge pingin belajar lebih jauh kejawen ngono lho. Oh, budaya Jawa maksudnya. Ya kepercayaan nih, ya budaya ini kan beda. Iya, Kepercayaan iya. dan budaya lah beda. Itu sing orang-orang sering salah paham. Tapi maksudnya kan kejawen itu kan dua-duanya, budaya dan kepercayaan gitu. Jadi pengen belajar ya aku wis maca rek apa, tapi pengen petuk wong sing iso dijak ngobrol ngono lho. Kira-kira sapa? Oh, ini ya. Di Karis ini ada budayawan. Jadi pasangan suami istri ini yang satu ini fokus ke seni rupa dan gambar, itu ngajar anak-anak mulai TK sampai SD. Oke. Istrinya ini penari tradisional ya, Tradisional. ngajar. Jadi pasangan suami istri pas wis ya. Benar. Budayawan lah istilahnya. Iya benar, budayawan di Malang. Pak Sunari. Pak Sunari. Pernah dengar? Oh iya Pak Sunari ya, dianu lah kalau di Malang diakui lah ya. Iya. Ya wis namanya Pak Sunari iso sampean. Iso, saya ngenteni aku ngoreksi iki tak marekno sik ya. Oh iya. wis. Sediluk nanti ini langsung tak Oke. antar ke Sukun ya. Siap. Soalnya aku gak roh ya, Bu. Oke, Mas. Yo, Siap, sip. Yo tak Oke. putus sik. Hati-hati kok bentar ya. Yo. Kameramennya ini. Kamera woman. Ayo Pak Muji. Awas. Biker. Sanggar lukisan dan tari. Jadi dibuka terus ini Pak ya, gerbangnya dibuka anak-anak boleh masuk gitu Pak ya. Memang untuk taman baca anak-anak. Oh iya. Tapi hari ini saya liburkan ada tamu. Oh gitu. Oh ini kita ini. Iya. Waduh sampai diliburkan rek. Orang Jawa itu kan kemudian kita gini kalau ada tamu. Satu gopo, sibuk, Iya. dua lunggu, Heeh. tiga sugu. Mantap lah sebenarnya di Pak. Udahnya lulusan di atas, jadi tiap satu bulan diganti. Oh, lukisannya diganti. Iya. Oke, lagi sing lukis iki sapa? Iki sampean. Iya. Iki hasilnya sampean iki Saya. karyanya sampean. Oh, iya. Saya bukan guru kejawen, bukan guru budaya Jawa. Tapi saya tahu tentang budaya saya dan tahu kejawen. Iya. Paham ya? Betul. Sehingga kalau mau belajar budaya Jawa, guru Jawa, kejawen nggak ke saya. Tapi kalau mau dialog ya mau. Menurut sampean itu intinya kejawen ajaran-ajarannya ya. Intinya itu apa ae? Intinya gini. Intinya kejawen adalah menjalin hubungan harmonis Ya, antara manusia dan Tuhan, betul. manusia dan malaikat,
manusia dan alam sekitarnya, yaitu manusia, tumbuh-tumbuhan, bumi, langit, matahari, bulan, air, angin, sampai buana. Ya, sampai ke makhluk-makhluk yang tidak kelihatan, makhluk gaib. Itu menjalin itu. Itu intinya itu menjalin harmonisasi. Kejawen itu akhirnya bisa masuk ke lini agama apa saja, etnik apa saja, bangsa apa saja, tidak pernah kontras karena konsepnya adalah harmonisasi. Jadi nggak pernah kontras. Bahkan tidak hanya orang Jawa, tidak hanya orang Indonesia, tidak hanya orang luar Indonesia pun sudah melakukan ajaran-ajaran itu, tapi tanpa sadar. Gitu ya. Contohnya, orang Cina di sini kalau baru beli mobil baru itu disiram bunga, doa atau disiram bunga. Itu unsur kejawen ya. Kalau di lain nggak ada, itu adanya di Jawa. Walaupun kejawen itu memang ajaran untuk fisik dan moral, tapi lebih ke arah unsur batin, mengarah ke batin. Sehingga orang yang masuk dalam ajaran kejawen, maka batinnya itu dia akan melihat hidup ini menjadi padang, menjadi terang, tidak ada yang beban. Karena di dalam kejawen itu hidup itu tidak bisa dipisahkan antara yang sedih dan senang, antara duka dan suka, sehingga tidak bisa dipisahkan. Sehingga kalau kita itu cuma pas senang saja, terus nanti begitu menimpa kesedihan menimpa kita jadi sedih, itu nggak boleh. Yang sedih pun kalau menurut orang Jawa itu, menurut kejawen itu adalah anugerah, ganjaran. Bahasa Jawanya itu ganjaran. Biasanya ganjaran itu hal yang baik. Lurah dapat ganjaran sawah, gitu kan. Tapi sakit pun orang Jawa mengatakan, dalam kejawen mengatakan bahwa saya lagi diganjar begini, diganjar sakit, ya saya terima dengan senang hati. Nerimo itu Pak ya. Nah, nerimo ing pandung, nerimo apa saja. Iku lho Bos. Makane sama sepedaan seneng-seneng kan diganjar cedera. Ini ganjaran itu. Ganjaran nih aku Bukan cedera wingi musibah. nang taji iku lho. Munggah nang taji. Mesti jadi. Nah, hubungan-hubungan yang itu yang saya katakan tadi bahwa lebih ke arah unsur gaib ya, unsur batin. Tidak menutup kemungkinan, yaitu ajaran mulai yang di dalam kandungan sampai meninggal tadi itu ada. Tidak menutup kemungkinan secara politis manusianya menyelewengkan ajaran itu hal negatif, itu tidak menutup kemungkinan, selalu berada begitu. Ya pastilah, setiap agama juga pasti Nah, ini pernah disalahgunakan ya, dan sudah pernah disalahgunakan berkali-kali dalam sejarah dunia gitu kan. Untungnya kalau Mas Timo tanya masalah Jawa dengan saya, ya saya akan memberikan ulasan agak runtut, agak berbau akademisi. Karena saya orang Jawa, saya mempelajari budaya saya, tapi sarjana saya Amerika Eropa. Oh iya. Tapi ya tidak apa-apa kan, Ya, harmonisasi. itu menjadi keterbukaan, Iya. menjadi harmonisasi, menjadi kelengkapan. Makanya saya kalau ngomong dengan teman-teman, aja kalau mau nyusun tesis, skripsi untuk masalah budaya Jawa, apa Jawa, aja Pak Sunardi aja, jembatannya itu enak. Jadi bukan sama seperti tadi sampai di kelasnya sampean. Ada Iron Man, ada Captain America. Enggak apa-apa, tapi ada Gatot Kaca. Jadi maksudnya jangan karena kita suka atau memasukkan unsur-unsor dari yang luar, jangan sampai lupanya itu loh. Iya. Ini nggak apa-apa namanya modern ya. Ya memang kudu iso rek bahasa Inggris gitu. Tapi ya jawabannya aja lali. Ngono Kita ya. nggak bisa lepas dari perubahan zaman jadi modern. Tapi yang tadi kejawen tadi intinya yang harus kita masukkan di sini. Dan apa yang saya suka tadi itu masalah balance-nya itu. Iya. Jadi harmonisasinya itu kan makanya kalau ketuhanan yang Maha Esa itu untuk kejawen berbeda dengan untuk orang Kristen, berbeda dengan orang Muslim. Kalau orang kejawen ke Tuhan yang Maha Esa itu menjadi satu. Ya, menyatu. Esa itu menjadi satu, kan menyatu. Kalau untuk orang Muslim kan satu ya wis satu, strictly satu. Yes.
tidak bisa diganggu gugat satu. Kalau untuk orang Kristen kan satu tapi tiga pribadi, gitu ya. Tiga pribadi, tiga tapi satu tapi tiga, itu yang enggak, yang supra rasional, di luar rasio yang kita tidak bisa memahami. Kalau kita mau memahami, wis engko ajarannya malah ajur ngono. Soalnya ini ngomong soal Tuhan yang kita nggak bisa pahami. Tapi intinya beda esanya itu di situ. Jadi dalam kekristenan esa itu kesatuan. Jadi kalau dalam Islam satu, kalau dalam kejawen menyatu. Makanya konsep manunggaling kawula Gusti dan sangkan paraning dumadi itu tataran untuk belajar ilmu Jawa atau kejawen yang atas. Sehingga kalau yang bapak nggak nutut, kalau nggak nutut, contohnya diceritakan sama Mas Timo tadi bahwa Tuhan satu, ya Tuhan manusia. Nggak ada ini Tuhan manusia. Memang nggak nutut untuk ke sana. Jadi nggak bisa memaksakan sampai ke tataran kejawen sesi jenar itu juga tidak gampang. Nah, sehingga aku seneng pisan itu kejawen itu kan ada ilmu pengetahuannya, mulai dari ya wis iki kok lek loro kudu lapo ya, sampai urusan tempat tidur ono lho ya kan. Itu ilmu pengetahuannya lah istilahnya. Terus ada etikanya. Etikane kudu ngene aja ngene, misale wong orang tua ya kudu jadi wong tua sing apik lak ngono ah. Dan itu sangat mirip sama ajaran Konfusius dari Cina juga. Jadi balance tadi kan juga ada yin yang itu, dan itu juga menjadi sesuatu yang diajarkan di Yunani, mulai dari Yunani kuno. Itu penyakit itu kalau tubuh kita tidak balance. Jadi medical aja setuju dengan konsep itu gitu loh. Dan kalau kita lihat Alkitab juga ngajar yang sama. Misalnya terlalu banyak tidur kan gak kerja, ya kan mangan opo. Tapi lek kakean kerja ngono lho. Jadi bahkan belajar pun kalau di Amsal itu belajar pun itu kalau terlalu banyak juga nggak bagus gitu. Jadi intinya semuanya itu harus balance itu toh. Aku senengnya kayak ngono. Nah, terus ono bagian filsafate. Terus ono bagian kepercayaan nih. Nah, ya lek kepercayaan nih gak usah diterima lek misalnya lek wong muslim gak percaya wis gak usah gitu kan, lek wong Kristen ya. Tapi sing liya-liyane iki iso ngono lho. Contohnya Pak ya, contohnya kan ono salah satu falsafah, kita masuk ke filsafatnya karena saya kan sukanya kan di filsafatnya. Kalau di bidang filsafatnya itu kan salah satu ajarannya itu kita harus belajar dari semua orang, bisa belajar dari semua orang, termasuk dari kewan dan tumbuhan. Nah saiki sing aku ro itu bambu loh Pak. Kita bisa belajar apa contohnya dari kewan atau dari tumbuhan seperti bambu itu ya apa? Kalau ke filsafat bambu, ya filsafat bambu orang Jawa, semakin tinggi itu anginnya semakin kencang. Gitu. Iya. Jadi bambu itu kalau semakin tinggi itu getaran anginnya semakin kencang, sehingga mabit-mabitnya seperti itu. Sama dengan manusia. Kalau jabatannya semakin tinggi kayak presiden, sing nyerang ya wae. Pertanyaan saya dengan Jawa Pak gini. Pertama, Jawa itu tidak hanya nama pulau dan nama laut, suku dan nama suku, tapi Jawa adalah nilai. Nilai. Di Jawa itu, gitu, ya. Jadi suku Jawa itu suku yang jumlahnya terbesar se-Indonesia, barangkali sedunia. Bahasa Jawa, bahasa yang terkaya sedunia. Itu budaya Jawa, budaya yang tervariasi sedunia terbanyak. Kesenian Jawa, katanya Madonna, adalah kesenian yang terbanyak ragamnya di dunia adalah di Jawa. Inilah kekayaan Jawa. Sehingga ada yang namanya Institut Budaya Jawa. Ada Kongres Bahasa Jawa. Karena Jawa itu kaya. Contohnya kalau tadi menyinggung soal pohon tadi ya, kelapa. Kelapa itu mulai dari akar sampai ujung itu ada 25 nama. Glugu, sepet, janur, blarak, cengkir, gading, klopo, cikal, batok, sodo, uret, sampai ularnya ada uret. Tapi kalau bahasa Indonesia ya pohon kelapa, daun kelapa, buah kelapa, Inggris sama. Iya, batang kelapa. Ya, kesimpulannya gini. Kalau kita belajar tentang budaya Jawa atau belajar kejawen, semakin jauh kita masuk, semakin jauh yang belum kita ketahui. Ya, itu seperti Socrates. A wise man is he who knows that he knows not.
orang yang bijaksana itu tahu bahwa dia tidak tahu gitu. Jadi kalau belajar nggak usah ngoyo ke sana, ya sudah ini dipegang, nanti dapat lagi ini dipegang. Tapi nggak bisa mentok, nggak bisa. Nggak bisa karena itu laku. Tidak seperti baca novel, tidak seperti baca naskah, tapi itu laku. Laku. Laku itu maksudnya ya apa? Laku itu adalah ajaran yang harus dilakukan, harus dikerjakan. Ya harus dikerjakan tiap hari. Ada satu ajaran kejawen yang sulit dilakukan tapi gampang diucapkan. Orang kejawen itu lati itu bibir, ati itu perasaan, pakarti itu action, itu harus nyawiji, harus satu-satu. Mamuji, kudu jadi kayak Pak Muji. Anda kalau kesini tadi. Mana Pak apa? Lati, pakarti, prakati, ati, pakarti, prakarti. Wah itu. Itu prinsipnya. Jadi apa yang diucapkan sama dengan yang dirasakan sama dengan yang dikerjakan. Lah korupsi itu ya gak podo. Itulah orang itu wong sing mamuji mau Pak ya. Apa jenenge? Iya. Padha karo aku Susilo jenenge. Susilo orang yang tahu budi pekerti Pak. Iya. Tambahan gini, Coach. Ini aku kan ngajar matematika ya di Karis. Itu sama. Kalau di Jawa itu semakin kita belajar mendalami, semakin kita bingung. Matematika juga sama. Iya. Matematika makin tekun, makin tidak karuan. Iku Jawa. Lah iku aku ngomong iku aja nih manusia harus paham kita ini manusia. Misalnya saiki kita tidak akan bisa tahu semuanya tentang alam semesta. Bisa semakin tahu, tapi tidak bisa mentok iku mau lho. Kayak saiki semut, peduk. Iki manungsane mangan apa ya? Lapo ya sak dino. Kan gak ero ngono lho. Ya awake dhewe ya gak ero pisan lah. Orang yang sudah masuk ke budaya Jawa itu enak hidupnya. Makanya tidak harus orang Jawa. Istilahnya kalau wong Jawa itu jenis Jawa itu nilai ya. Arek gak Jawa. Nah makanya saya potong kejawen itu maksudnya kejawaan nilai itu kesempurnaan dalam segala hal itu disebut kejawaan. Makanya bambu Jawa Pak, bambu Jawa itu loh, itu yang paling apik jenenge bambu Jawa ijo itu. Nah bambu Jawa itu Pak lek pas enom itu gak ono kayak apa kertas-kertasnya apa jenenge Pak? Apa jenenge serumpringe gak ono. Iya, nah itu dianggap lek enom ono. Lek tuwek gak ono. Ada lek tuwek putih, bunga ya. Makanya dibilang kalau muda itu masih macak kan. Tapi lek wis tuwek wis gak macak meneh. Jadi ya kita harus berlaku itu sesuai umur ngono lho. Nah, terus lek wis putih mulai maksudnya lek wis putih awake dhewe wis rambuté putih Pak ya. Iku kudu iling mbek sing kuwasa, ora macem-macem ngono lho. Jadi bambu iku salah seperti itu kira-kira anune Pak ya. Makanya kalau sudah sepuh itu harus menjalankan ajaran kejawen itu heneng hening awas iling. Heneng hening awas iling. Heneng hening awas iling. Yo. Kalau kamu meneng diam, heningkan ciptamu kepada Tuhan. Iya. Dan hati-hati dalam langkahmu. Selalu ingat sangkan paran. Dari mana asal kita, nanti mau kemana. Iya. Sehingga kita tidak akan melakukan hal yang negatif. Gitu. Iya, jadi kayak gini-gini ki, ayo Saya dulu Pak, amin loh. Banyak siswa atau anak-anak itu yang nggak paham bahwa Pak Sunari budayawan. Masalahnya apa Pak? Satu, rambutnya keriting diikat, wes kacamataan ireng gaya ora bos. Tapi lek ngomong dhuwur. Iya, lho gak aja nek kejawen iku sangat mendalam. Saya itu lebih mengutamakan dalam daripada penampilan. Wah. Kan sekarang apalagi zamannya sekarang kan banyak orang yang penampilannya gini. Ya mari kalau sinau sama saya monggo, tapi saya tidak ingin tampil wah gaya begini-begini. Sampai itu lah sampean yang modelnya sampean yang iya, model saya begitu, model lain apa terus terus sampean yang masuk saya itu aja dipangun. Ayo tak kayak tak komen gawe klambi apa bonek gelem lah gak gelem lah ya makane. Ada saya transfer kata Kom Jawa itu dulati ati pakarti kudu nyawiji. Dua neng awas iling. Tambah satu sekarang. Cuma 3 aja. Yang saya transfer yaitu urip iku mung molor mungkret. Loh. Saya urip iku mung molor mungkret. Oh iya, mek anu. Lek lagi seneng molor, lek jadi mungkret.
Waduh. Lek aku ngerti orang mau paten bombe ya. Iya. Aku ana subuhane ya. Lah, Lah molor mungkir iki. Nanti kan masalah kejujuran ya. Terus kedua masalah kejujuran lagi. Ini masalah menembak pada akarnya zakat. Tadi yang Pak Karti tadi masalah kejujuran. Sekarang yang molor mungkir itu adalah masalah ini tadi kesenangan kita dalam menghadapi kehidupan karena ojo mek orang itu digoleki molore kadang-kadang yang mungker jadi terima ae mungker. Itu ajaran Surya Mataram. Jadi kejawen itu mulai dari Blitar sampai Banjarnegara sana yang subur. Tapi begitu masuk ke wilayah Kota Malang sampai ke timur sudah bukan begitu subur. Karena kebanyakan ilmu kejawen itu dilahirkan oleh zaman Sultan Agung tuh, zaman Mataram, zaman Demak Mataram. Nah orang-orang di sini kan termasuk dalam peta lokasi budaya orang-orang Jawa Timur itu termasuk pesisiran. Pesisiran di luar Negoro Gung. Jadi pesisiran jauh sehingga mereka ya ketularan tapi nggak begitu mandek seperti sana kecuali kalau mau mencari ketularan. Nah Jawa itu ada 3 yang kita bicarakan tadi adalah faktor sosialnya, faktor sosial. Yang satu adalah ada lagi yaitu faktor ritual. Itu nggak di sini, kalau nggak ada ritual nggak ada faktor ritual, kita nggak bicara itu. Terus yang ketiga adalah faktor mistiknya, kita nggak bicara itu, mistik kejawen, ini nggak. Faktor sosialnya yang kita bicarakan. Ya. Kalau cari faktor ritualnya bulan-bulan Agustus akhir ini barangkali masih banyak walaupun pandemi, yaitu Jamasan Pusoko, orang membersihkan pusaka keris, dan sesaji agung yang paling dekat di sini Gunung Kawi. Tanggal 10 Suro yang di rumahnya sini Karamidoro biasanya bersih desa. Bersih desa ini apa? Bersih desa itu kan membersihkan desa secara fisik ya digigi. Oh, secara fisik ya? Secara moralnya orangnya ya dibersih. Ya, biasanya ada ruatan. Oh, soalnya ono Candi Badut nang kono. Ya, tidak hanya itu di kelurahan Karamidoro biasanya nanggak kayu, tapi kalau sekarang mungkin ada pandemi enggak untuk bersih desa. Dan mirip-mirip sama yang di Peniwen Pak ya? Iya. Nah itu membersihkan fisik dan membersihkan rohani dan membersihkan lingkungan baik dari yang kasar sampai yang hal-hal yang halus. Jadi membersihkan dengan makhluk-makhluk halus yang biasanya sok ganggu itu dibersihkan. Dan jangan cara digurak, dikasih suguh, sesaji segala itu. Makanya saya bilang semakin jauh kita pelajari, semakin jauh belum kita pelajari. Dan itu asik. Pak, niki lho, kula niku badhe tanglet niki. Tadi kan disampaikan bahwa ada juga yang secara tertulis akademi. Yang saya sampai jadi penasaran gini. Primbon, pernah dengar Primbon? Iya. Kitab mimpi. Iya. Bingung ya? Mimpi misalkan, mimpi Ulang. Agus, bakali opo. Iya, Itu apakah dari penelitian atau ngomong ujung-ujungan Pak yo? Primbon. Masalah primbon iya. Ada primbonnya. Primbon itu dari kejadian yang dikumpulkan beratus-ratus tahun, dititeni. Lek ono mimpi ini kok jadi ngene dititeni, iya ono mimpi ngene. Akhirnya begitu sampai 200-300 tahun, sampai 400-500 tahun terjadi gitu itu dibukukan sama orang. Lewat pengalaman malah. Pengalaman. Jadi bisa saja, bisa tidak gitu loh. Tapi 50% sering terjadi. Sering terjadi. Boleh dipercaya, boleh tidak. Karena sering terjadi maka ditulis. Tapi itu boleh dipercaya, boleh tidak. Namanya primbon. Kok ramalan cuaca aja kemarin keliru kok. Awan cerah semua, nggak taunya hujan 3 hari ya. Iku sing ngaku ya. Sing ngoten bisa. Oke. Lah iki gini Pak. Kenapa ada statement gini? Iki lek wonge baik hati ngono ya. Gak medit, berbagi mesti. Wong iki lho, meskipun Jerman tapi Jawa. Iya, nilai. Nah, saya kalau di kalangan teman-teman kejawen ANSI itu saya sering nggak mau muncul karena kalau saya muncul dengan banyak pengalaman saya model macam-macam jagam rusak saya. Rusak gitu. Karena saya bisa mana yang bisa dipakai, mana yang tidak, mana. Jadi nggak hanya satu sudut pandang Pak ya, bisa secara. Ya kan semuanya berkembang, namanya itu pengetahuan kan pasti berkembang. Tapi intinya itu loh, tidak boleh lupa sama kebijaksanaan leluhur kita itu yang sudah
yang kayak sampai tadi ngomong kan beratus-ratus tahun dikumpul. No, ini bukan sesuatu yang dikumpulkan dengan nyantai dalam waktu singkat. Ini sesuatu alangkah sayangnya itu dihilang ngono lho, gak diingat meneh ngono lho. Nah, saya kira takon, Pak. Sing budaya sing endi? Sing kepercayaan sing di. Jadi misalnya ya sebagai orang muslim bilang, oh jangan nyatukan kejawen dengan Islam, atau orang Kristen bilang jangan nyatukan Islam Kristen dengan kejawen gitu. Nah, masalahnya itu kan sebenarnya hanya kepercayaannya yang jangan disatukan. Karena berbeda kan memang kalau dari segi kepercayaan. Misalnya kalau dari Kristen topo posone lah beda. Maksudnya poso kayak apa? Topone iku ya gak ono, topo itu berdoa ngono kan. Terus jadi intinya ada hal-hal yang memang tidak bisa disatukan gitu, masalah kepercayaan. Tapi sing iso disatukno iki lho kan budaya to, Pak. Nah, budaya niku sing endi? Kepercayaan sing endi? Yang saya kangen bahwa wong orang Jawa itu mulai lahir sampai mati itu ya. Misalkan dikasih selamatan, ya selamat tadi meminta selamat, itu kebudayaan. Tapi yang kepercayaan itu kebudayaan ya. Yeah. Kepercayaannya doanya. Oh gitu. Orang-orang Islam tetap selamatan, tapi doanya ya doa Islam, tapi selamatan ini malah Jawa tak. Itu perpaduannya, Pak. Iya, perpadu. Sinkritisnya itu di situ. Sinkritisnya. Nah, sampai kalau sekarang tapi kalau sinkritis dalam hal budaya, kalau sinkritis dengan hal kepercayaan itu kan yang jadi yang banyak pihak ya enggak setuju namanya kepercayaan ya kita toleransi pasti, tapi kan yang beda itu jangan disamakan, yang sama jangan dibedakan lah ngono apa. Jadi sing penting toleransi lah ngono. Tapi jadi aku terus terang aku lah Kristen Pak Atio. Jadi sing endi sing aku oleh iso tak panuti, sing endi sing ora oleh. Ngono lho Pak maksudnya. Cuma satu, setiap gerakan Anda dalam budaya Jawa, pakailah doa-doa agama Anda. Jangan sampai doanya dualisme, pakai agama Anda, pakai doanya yang ada di ilmu agama Jawa tadi, kalau dikatakan atau kebatinan Jawa. Umpamanya kalau di agama Jawa, mungkin umpamanya pakai Gusti Kang Akaryo Jagat. Kalau di sini bukan. Oh gitu. Itu dari segi penyebutan Tuhan, penyebutan nama. Beda. Itu kalau bahasa aja ada Kristen Jawi kan nggak apa-apa, tapi kan tetap jangan kan bukan Gusti Akaryo Jagat. Nah, termasuk contohnya apa gawe sarung, gawe anu itu budaya, Mas. Dan itu orang Kristen pun boleh make, orang apa itu bukan sesuatu yang Islami Pak ya, itu Jawa itu Pak. Saya di Bali, saya dulu ngajar saya selama ngajar itu sekolah Kristen dan Katolik ya. Nggak tahu saya kok diambil itu. Nggak, yang ngambil itu selalu Kristen Katolik. Ya nggak tahu mungkin mindset saya ya. Terus pada saat rekreasi ke Bali, ke sekolah Taman Sakama apa itu Mardiwiata, tidur di sana, tidur di asramanya gereja Mardiwiata sana, tidur di sana. Loh, Patung Yesus di sana dikasih hitam putih kan sininya. Terus dikasih payung, sini terus kasih udeng, kasih bunga. Di Bali itu. Di Bali wah itu. Dia saya gimana ya? Saya kan selain mati. Lah kejembaran saya karena saya pameran lukisan sudah keliling Indonesia bahkan ke luar negeri, sekarang aja saya jembar. Bahwa sampai terjadi saya gambar Yesus. Gambar Yesus saya gambar wayang. Yesus itu saya gambar wayang. Wayang itu putih seperti Arjuna, disalib, terus rambutnya panjang gitu, yang lembah mana, bahannya mana, rendah hati, wajahnya mati. Terus jadi ukurannya sekian, dibeli Museum Nasional Seni Rupa Fathahillah Jakarta. Dibeli. Itu kalau sekarang dibeli sekitar 600 juta. Saya belikan tanah ini Pak. Oh luar biasa ya. Lah itu punya saya sampai padahal Muslim ya. Iya. Padahal sama Muslim. Nah, ini lah contoh. Iya toh. Terus iki lah toleransi ngono lho. Iya, terus pertanyaan barangkali, kenapa Pak saya tertarik dengan tokoh yang lembah mana? Artinya yang rendah hati. Saya tertarik dengan semua saja yang rendah hati. Ya. Itu falsafah kejawen, bisa belajar dari siapapun, apapun. Tapi saya yakin ya, selama bumi Jawa ini masih ada,
saya yakin kesenian Jawa, kebudayaan Jawa, kejawen itu tidak akan hilang. Hanya mengalami pasang surut karena ada yang kagetan yang gumun. Enggak kok. Mudah-mudahan cukup ini. Terima kasih Bu Dina. Matur suwun sangat lho ya. Monggo silakan. Ayo. Oh, disuguhi soto. Terima kasih banyak. Pak Muji. Mudah-mudahan cukup ini. Repot-repot. Terima kasih nggih. Sami-sami. Nggih. Sambel. Itu daging. Pak Muji ya apa Pak Muji? Pokoknya Mantep. Lek ngomong gak penak, Bu. Yo iku apa ndi mau? Nyun sewu. Ndi sapune? Ndi sapune? Cukup biar sami. Iku lah. Iku yo sampean joko. Sampean tuwep biokno nang Pak Muji iki. Kamera. Sip ya Han yo. Yo aku ya seneng kok. Mantep. Matur suwun sangat lho, Bu ya. Seger. Matur suwun sangat. Oh, sami-sami. Suweger.